Baik, rekan-rekan mahasiswa, kita lanjutkan perkuliahan mengenai rekayasa atau mata kuliah etika rekayasa. Jadi sebagai pendahuluan sudah saya sampaikan sebelumnya di perkuliahan minggu lalu kita akan diskusi lebih lanjut mengenai etika, kemudian rekayasa teknologi dan kebudayaan, kemudian rekayasawan dan keselamatan. Kita juga akan diskusi tentang hak-hak rekayasawan nanti pada saat di perkuliahan, dan tentunya beberapa topik-topik yang saya akan berikan saat ini adalah kesadaran global dan temporal. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, etika atau etos yang secara sempit berarti ini perilaku adat istiadat menurut Borg tahun 1966. Aturan atau tindakan susila menurut Runs tahun 86. Nah, etika ini juga diartikan sebagai filsafat moral dari seorang profesional yang berkaitan dengan studi tentang tindakan-tindakan baik ataupun buruk dari manusia di dalam mencapai kebahagiaan. Nah, etika rekayasa sendiri merupakan studi tentang permasalahan dan perilaku moral, karakter, cita-cita orang secara individu ataupun berkelompok yang terlibat dalam perancangan, pengembangan, dan penyebarluasan teknologi. Secara hierarki kebutuhan motivasi menurut Maslow dimulai dari physiological aspek, kemudian ada safety ya, ada belongingness and love, ada esteem, kognitif, estetik, ya, sama self actualization. Ya. Sehingga kita bisa lihat bahwa teori perkembangan moral itu diawali oleh prakonvensional ya, prakonvensional, dan kita sebut egois, dan juga konvensional termasuk juga pasca konvensional atau otonom. Ini menurut Kohlberg tahun 71. Nah, pandangan kebenaran secara moral tentunya ada beberapa teori atau aliran. Yang pertama adalah aliran utilitarianisme ya, kita sebut. Kemudian ada teori kewajiban, teori hak, dan teori keutamaan. Di mana teori-teori tersebut ini dapat menuntun para rekayasawan ke sikap tanggung jawab moral yang tidak sama dengan tanggung jawab legal. Kita lihat utilitarianisme sendiri. Ini adalah tindakan benar secara moral jika tindakan yang dilakukan ini menghasilkan kebaikan bagi jumlah orang terbanyak. Ya, atau tindakan yang dilakukan mengikuti aturan kaedah-kaedah yang bila dilaksanakan akan menghasilkan kebaikan bagi jumlah orang banyak atau brand. Sedangkan teori kewajiban di sini tindakan yang dilakukan mengikuti prinsip-prinsip yang menghormati otonom atau rasionalitas seseorang secara universal berlaku bagi semua orang atau tindakan yang dilakukan mengikuti prinsip-prinsip yang akan disetujui oleh semua pelaku yang rasional dalam situasi kontrak, hipotesis yang menjamin sikap tidak berpihak atau RAUS. Sedangkan teori hak sendiri ini tindakan benar secara moral jika kita lihat tindakan yang dilakukan merupakan cara terbaik untuk menghormati hak-hak asasi manusia dari setiap orang yang terkena pengaruh tindakan itu. Ini menurut Locke Madden. Sedangkan teori keutamaan ini tindakan benar secara moral jika tindakan yang dilakukan sepenuhnya mewujudkan atau mendukung keutamaan yang relevan
dimengerti sebagai ciri karakter yang memungkinkan untuk mencapai kebaikan-kebaikan sosial. Ini menurut Aristoteles. Nah, kita bisa lihat studi etika dalam kajian normatif, teoritis ya, atau kajian konseptual secara makna, atau kajian deskriptif secara fakta. Kita lihat dalam kajian normatif teoritis, untuk memperoleh standar moral, landasan tindakan, sikap, kebijakan di dalam kerekayasaan, ini guna menentukan arahan-arahan tentang kewajiban moral seseorang rekayasawan. Bagaimana menurut kajian konseptual atau makna sendiri? Jadi penjernihan konsep-konsep dasar, prinsip-prinsip tadi, problematika di dunia industri, tipe-tipe argumen, isu-isu moral di dalam kerekayasaan, ini yang akan diangkat di dalam kajian tersebut. Nah, deskripsi atau fakta ini yang terkait dengan isu-isu konsep dan normatif. Jadi perpaduan mencari pemecahan masalah moral timbul akibat praktek-praktek yang berkaitan dengan kerekayasaan. Nah, menurut Zen, rekayasa ini sendiri adalah penerapan dari sains, ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan umat manusia. Sedangkan penerapan ilmu pengetahuan dalam penggunaan sumber daya alam demi pemanfaatan kemaslahatan atau manfaat bagi manusia dan umat manusia, ini menurut Martin dan Sinzinger tahun 94. Jadi rekayasawan ini pencipta produk dan proses-proses yang inovatif. Nah, Anda sebagai engineer punya kewajiban itu, dan tentunya Anda harus punya wawasan tentang etika, bagaimana seorang rekayasawan membuat perencanaan ya, desain perancangan, merawat, melaksanakan, dan lain sebagainya, sehingga meningkatkan kemudahan-kemudahan, kekuatan dan keindahan di dalam kehidupan sehari-hari dari produk atau proses yang telah Anda ciptakan. Sehingga teknologi ini bentuk dari aktivitas manusia, science, art, religion, atau sport. Tentunya memerlukan produk material atau membuat objek transformasi, kepindahan, sistem, dan tentunya ada metodologi yang membawa ini semua. Dan tertanamlah sosial budaya, lingkungan yang kuat dari lingkungan sekitar tentunya. Dan ini juga akan membentuk mental yang kuat dari seorang rekayasawan. Nah, teknologi ini tentunya bagian dari pengetahuan. Bagaimana seseorang insinyur itu mengetahui prinsip-prinsip ilmu pengetahuan atau menggali, mencari terus ya ilmu pengetahuan, kemudian pemahaman terhadap proses industri, kemudian sumber daya energi dan material, dan metode-metode transport atau komunikasi yang lain yang sejauh ini berhubungan dengan produk, barang, atau pelayanan dari yang diciptakan oleh seorang insinyur. Nah, unsur-unsur universal kebudayaan ini tentunya ada sistem religi dan upacara keagamaan sebagai contoh, sistem organisasi kemasyarakatan ya, atau sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, dan juga sistem mata pencarian. Nah, masalah dasar dalam hidup kita bandingkan dengan orientasi nilai budaya. Pada dasarnya masalah dasar hidup itu ada beberapa ya, ada hakikat hidup, ada hakikat karya, persepsi waktu, kemudian pandangan terhadap alam, kemudian hakikat hubungan antar manusia. Tentunya memiliki nilai budaya. Sebagai contoh, hakikat hidup itu macam-macam ya, tingkatannya ada hidup buruk ya,
baik atau hidup itu buruk dan wajib berikhtiar. Bagaimana dengan hakikat karya? Nilai budaya yang tertanam karya untuk nafkah hidup. Atau ada juga karya untuk satu kehormatan. Atau karya untuk menambah karya. Bagaimana dengan persepsi waktu? Nilai budaya orientasi yang ada terhadap orientasi masa kini, masa lalu, atau masa yang akan datang. Nah, pandangan kita terhadap alam, tentunya budaya dan nilai dan lain sebagainya itu apakah ingin tunduk terhadap alam, selaras, atau menguasai. Sehingga hakikat hubungan antar manusia ini ada yang orientasinya lateral, vertikal, maupun individualisme. Ini menurut Klub Kohn. Nah, sehingga rekayasawan dan keselamatan ini aman, yang paling penting mengetahui resiko. Kita ada perkuliahan kesehatan keselamatan kerja, penggunaan prinsip-prinsip nilai yang sudah mapan, sehingga resiko kemungkinan terjadi sesuatu hal yang tidak diharapkan atau sesuatu yang merugikan. Nah, sehingga rekayasawan dan keselamatan ini merupakan satu konsep perancangan produk. Jadi setiap kita merancang sesuatu, kita harus tahu tujuan produknya jelas, kita identifikasi resiko, kita uji keselamatan, prosedur penyelamatan, dan baru kita lakukan manufacturing. Nah, hak-hak rekayasawan di dalam perusahaan, tentunya mereka punya hak asasi manusia sebagai manusia pelaku moral. Kemudian juga ada hak profesional sebagai seorang insinyur yang memiliki tanggung jawab moral khusus. Hak kontraktual memperoleh gaji dengan jumlah tertentu, atau hak non kontraktual, hak atas privasi, atas non diskriminasi. Yang berikutnya adalah kesadaran global dan temporal, di mana tentunya penggunaan teknologi akan memiliki dampak baik global maupun jangka panjang. Bekerja juga sama, kita bisa berwirausaha, tentunya mencari peluang yang ada, unggul, ya, atau masuk perusahaan, kita punya hak dan kewajiban. Nah, demikian kira-kira kuliah lanjutan dari etika rekayasa. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.